Ya, pertama saya ingin menyampaikan kepada Tribuners semua bahwasanya lokasi yang kita bicarakan ini kita sebut Simpang Dam sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, dan itu berada di Kelurahan Muka Kuning. Kelurahan Muka Kuning itu satu RW di RW 14. Ada 6 RT di situ. Kemudian kalau jumlah KK-nya laporan dari kelurahan itu kira-kira 693 KK, jiwanya itu 2.765 jiwa lebih kurang seperti itulah. Nah, tentu saja kita pertama memberikan apresiasi ya, dan atas nama masyarakat juga kita patut mendukung apa yang telah dilaksanakan oleh kepolisian bersama TNI dalam rangka melakukan pemberantasan narkoba. Mas Agus, kalau kita bicara secara global dulu ya, saya tidak punya data yang lokal. Itu berdasarkan Indonesia Drug Report 2022, laporan narkoba itu disampaikan bahwa dari kira-kira 187 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 14 tahun, itu 4,8 jutanya itu pernah menggunakan narkoba. 2,3 jutanya itu adalah pelajar dan mahasiswa. Jadi kalau kita melihat kepada angka-angka ini, tentu kita akan bergidik sendiri, kita akan merinding bagaimana kemudian masa depan bangsa Indonesia ini kita tumpukan kepada pemuda-pemuda yang hari ini terlibat atau pernah menggunakan narkoba. Nah, karena itu data yang resmi dikeluarkan. Kemudian kalau kita melihat laporan-laporan itu juga, survei BNN dan lain sebagainya itu menyebutkan Indonesia sebagai negara ketiga terbesar di dunia itu setelah Meksiko dan Kolombia, kata saya Indonesia. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua juga. Nah, karena itulah saya kira yang paling penting itu adalah membangun kesadaran dan komitmen seluruh masyarakat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, bahwa kita harus bersama-sama memerangi narkoba. Nah, dari perspektif penegakan hukum pun sekarang sudah agak lebih berbeda kalau dibandingkan dengan dulu. Sekarang kita bisa menganggap bahwa si pengguna itu adalah korban dari narkoba itu, dan dia bisa mengajukan untuk melakukan semacam rehabilitasi. Nah, inilah yang kita harapkan, bahwasanya kita ingin menyadarkan masyarakat, terutama masyarakat di Simpang Dam ini, kita sampaikan bahwasanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, TNI, dan pemerintah ini adalah tindakan-tindakan untuk menyelamatkan Kota Batam, menyelamatkan mereka sendiri gitu. Jadi jangan dianggap bahwa kita memusuhinya, memeranginya dan lain sebagainya kepada masyarakatnya ya. Nah, tindakannya iya kita musuhi dan kita perangi, tetapi masyarakatnya itu adalah masyarakat kita. Nah, karena itu kita berharap ini muncul dengan adanya peristiwa itu, muncul kesadaran dari masyarakat bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk menyelamatkan mereka sendiri. Kita sudah tidak perlu kita sebutkan lagi apa dampak dan efek negatif dari penggunaan narkoba, bisa mengakibatkan ketergantungan dan lain-lain sebagainya, itu akan merusak kepada mereka sendiri yang penggunanya itu sendiri. Nah, itulah sebabnya kita sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Kapolres beserta TNI dan lain sebagainya itu, dalam rangka kita bagaimana mewujudkan Batam yang semakin baik dan sejahtera ke depan. Pemerintah Kota Batam, Pak Wali Kota Batam selama ini sudah melakukan pembangunan yang cukup baik dari sisi infrastruktur. Semuanya dibangun dengan baik, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya itu juga terus menjadi perhatian kita. Termasuk juga anak-anak ini. Sebenarnya negara sudah menjamin anak-anak untuk wajib belajar 12 tahun itu. Hanya saja ini saya bisa berani katakan bukan persoalan ekonomi kalau untuk belajar itu, karena
dimanapun dia masuk SD negeri misalnya itu sudah gratis semua segala macam itu. Kalau misalnya tidak ada uang untuk yang lain-lain seragam dan lain sebagainya, kita setiap tahun juga menghimpun berbagai macam CSR dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Dan saya memiliki data yang berbeda pasca kami mendampingi Pak Kapolda dan Pak Kapolres meninjau di situ. Saya langsung minta data kepada Pak Lurah, tadi data-data kependudukan itu, kita hanya menemukan ada 4 saja ya sebenarnya yang tidak bersekolah itu. Oh, hanya 4 ya? 4 orang saja yang tidak bersekolah itu di 2 RT, ada 1 RT itu 3 orang, di 1 RT lagi hanya 1 orang. Tapi mungkin karena ini peristiwanya itu terjadi di situ, kemudian mungkin ada 1 anak yang ditemuin kebetulan yang mungkin di antara 4 itu, sehingga di blow up seolah di sana anaknya putus sekolah semua. Sebenarnya tidak seperti itu. Nah, data yang disampaikan ini adalah data dari Pak RT-nya sendiri. Kalau Pak RT-nya salah melaporkan kepada kami, berarti kami juga salah menginformasikannya itu. Artinya sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan itu. Nah, kemudian memang ini menjadi keprihatinan kita semua. Artinya ada pemukiman di tengah-tengah perkotaan Kota Batam yang ternyata ada praktek-praktek semacam itu. Nah, itulah sebabnya ke depan Pak Kapolres tadi sampaikan sudah memimpin rapat mengkoordinasikan dengan FKPD untuk melakukan langkah-langkah ke depannya. Nanti mungkin beliau bisa jelaskan kira-kira apa langkah ke depan yang akan kita lakukan untuk bersama-sama merecovery, memperbaiki perkampungan di Simpang Dam ini, sehingga kita nanti bisa keluar dari predikat-predikat yang jelek itu. Kemudian secara program, sebenarnya program pengatasan narkoba ini itu sudah dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah ada istilahnya kelurahan bersinar, kelurahan bersih dari narkoba. Dan itu dari 61 kelurahan kita mulai tahun 2021, 2022, 2023 itu terus dilakukan bertahap beberapa kelurahan. Dimulai dari 3, kemudian 5, di tahun 2023 ini target kita 15 kelurahan sebenarnya untuk menjadi kelurahan bersinar itu, bersih dari narkoba. Tapi apapun program yang kita lakukan itu tidak akan efektif, tidak akan mencapai sasaran kalau tidak didukung oleh masyarakat. Karena itulah dalam kesempatan ini kami berterima kasih kepada Mata Lokal Corner ini yang telah memfasilitasi kita untuk mendiskusikan ini. Kami harap ini bisa sebagai salah satu wadah kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat betapa kita semua perlu mengambil berat terhadap persoalan-persoalan ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa disikapi oleh semua komponen masyarakat sehingga kita betul-betul bisa bersatu padu. Nah, barangkali nanti kalau kita menemukan kasus-kasus di sana, ya kita minta bantuan Pak Kapolres dan BNN Kota untuk bisa melakukan tindakan-tindakan itu. Kan ada pilah-pilahnya supaya terhadap pengguna mungkin bisa dilakukan recovery, tetapi terhadap pengedar dan lain sebagainya mungkin itu bisa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pemerintah Kota Batam terus mendorong kita untuk semua bersama-sama mendukung upaya ini agar Batam terbebas dari narkoba. Terima kasih. Langkah dari pemerintah, Bang, misalnya tadi kan lokasi kan berdekatan dengan perkampungan. Yang dilakukan pemerintah untuk upaya pencegahan. Kita akan berbicara mengenai anak-anaknya, bukan pada pendidikannya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam sampai sekarang ini sehingga anak-anak itu tidak tergiur untuk bermain atau mencicipi narkoba? Ya, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa saat ini adalah nanti menjadi peran kita semua. Artinya bukan ditumpukan kepada pemerintah Kota Batam saja, tapi kepada semua komponen masyarakat. Jadi kita mungkin bisa melaksanakan berbagai macam hal, misalnya melalui semua jaringan-jaringan yang kita miliki. Misalnya anak-anak ini bersekolah, di sekolahnya juga ada pendidikan yang menyampaikan, menganjurkan tentang bahaya narkoba. Itu bisa disampaikan mulai dari anak-anak di level pendidikan di tingkat dini, tingkat dasar, menengah, dan tingkat atas. Karena narkoba ini menyerangnya hampir di semua level itu. Dulu kita kan pernah dengar ada permen narkoba lah, ini segala macam. Nah, anak-anak itu dicicip, dan ini kita harus protect. Nah, memproteknya itu bagaimana ya? Melalui sekolahnya dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan melalui misalnya tenaga mubalih kita.
Jadi apalagi musim sekarang ini misalnya Ramadan, setiap hari ada tausiah Ramadan, dan itu bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan yang salah satu materinya adalah bahaya narkoba dan bagaimana Islam misalnya untuk yang beragama Islam menganjurkan jangan sampai nanti kita mencoba hal-hal ini, karena itu mudaratnya kepada diri sendiri itu lebih besar kan. Kalau istilahnya merusak diri sendiri, itu menzalimi diri sendiri, itu juga adalah perbuatan yang bisa kita anggap sebagai dosa. Kemudian yang ketiga, ini menggunakan jaringan-jaringan yang kita miliki, jaringan di struktur pemerintahan. Kita ada di bawah itu ada kecamatan, ada kelurahan, tadi saya sebutkan ada RW, ada RT, kemudian di ibu-ibunya ada ibu-ibu PKK kelurahan, ada dasawisma, posyandu dan lain sebagainya. Ini juga akan harus kita manfaatkan untuk bisa memberikan edukasi-edukasi tentang bahaya narkoba itu. Artinya karena boleh kita katakan darurat narkoba, maka seluruh potensi yang kita miliki harus kita berdayakan untuk bisa betul-betul mengembangkan mengantisipasi apa yang terjadi saat ini gitu. Baik,